supreme god of sky, has to release the spirits of God to seal the dark forces. The spirits of God broke into power stones, falling all over the earth. The semi-gods mice, who inherit the energy from the pieces of these stones, have dominant powers and predestined missions. Legend has it that 100 years later, the dark forces will wake up, eager to take revenge on the god of failures and the earth. And now, it is your time. Assemble the bravest minds, build your empire, and get ready for the fatal war. Oke, ya kali ini kita akan membahas game NFT baru lagi ya, baru rilis tanggal 20 Januari 2022. Dengan judul Real Realm ya. Jadi game ini bergenre strategi RPG ya. Jadi dan kabar gembiranya adalah game ini itu bisa dimainkan secara gratis dan bisa ada kesempatan untuk kita sebagai free player untuk bisa mendapatkan keuntungan dari bermain game ini ya, meskipun ada syarat dan ketentuan berlaku supaya kita bisa mendapatkan keuntungannya. Nah, sebelum bermain game ini, yang pasti kita cek-cek dulu ya, ini game ini tentang game apa. Game ini menggunakan koin dengan nama Real. Ya, Real punyanya Real Realm gitu ya. Dengan Real, kita cek dulu harganya berapa. Nah, saat ini harganya koin Real itu sekitar Rp600. Oke, Rp600. Terus kalian kalau misalnya mau mendapatkan beli hero gitu ya, misalnya masuk ke marketplace-nya, kira-kira harga hero-nya sekitar 1.200 ya, 1.200, anggaplah 1.200 berarti kurang lebih kalian butuh modal sekitar untuk satu hero-nya sekitar 700.000 sampai 800.000 rupiah satu hero. Oke, nah biar nggak lama-lama langsung kita masuk ke gameplaynya seperti apa, gambarannya seperti apa, kita bahas langsung dari dalam gamenya supaya kita lebih gampang paham untuk bisa mencoba bermain game ini. Nah sebelumnya jangan di skip dulu ya, karena saya akan menunjukkan gimana juga caranya mendapatkan 100 game gratis untuk bisa digunakan untuk mengupgrade hero kalian atau upgrade castle kalian gitu ya. Dan juga gimana caranya untuk bisa bermain game ini secara gratis dan bisa menghasilkan juga. Oke, nah ini ya tampilannya kalau misalnya gamenya sudah di-download. Nanti akan saya kasih linknya juga di description, tempatnya download Real Realm-nya gitu ya. Ada juga di Play Store sebenarnya, tapi kalau misalnya Play Store-nya nggak jalan, kalian bisa ambil APK-nya di websitenya atau nanti akan saya taruh di link di bawah description. Nah, ketika kalian masuk ke dalam game, kalian akan diminta untuk loginnya mau pakai apa, Twitter, Google, atau Facebook. Biasanya saya menggunakan Google langsung gitu ya. Nah, yang pasti ingat harus install MetaMask dulu di handphone kalian ya. MetaMask-nya harus kondisi nyala dan sudah ada Binance Smart Chain-nya juga ya. Jadi kalau misalnya belum ada, kalian harus install dulu. Nah, kita konekkan ke Google, dia akan minta untuk konekkan ke MetaMask. Karena punya saya ini sudah pernah connect, tadi sudah saya coba, sudah connect ke MetaMask, jadi sudah jalan gitu ya. Kalau misalnya belum, dia akan loading minta dihubungkan ke MetaMask. Langsung kalian nanti pilih aja, kalau MetaMask kalian sudah di handphone, sudah diinstal, langsung pilih MetaMask-nya supaya nanti bisa langsung diloginkan ke dalam gamenya ya. Jadi MetaMask-nya yang pasti harus ada Binance Smart Chain-nya. Oke, nah ini ya kita sudah berhasil masuk. Ini akan kita hadapi dulu, biasanya tutorial seperti ini ya. Kita lawan dulu Black Fortress-nya, ini masih tutorial. Kita scout. Kita disuruh ganti prajurit, ganti ke Guardian. Start battle. Oke, terus disuruh pakai spell power. Oh itu suruh bunuh itu. Oke, kita klik tombol fight. You win. Oke, seperti itu. Kita klik continue. Unit unlock, kita dapat gunner ini ya, Human Reaper. Oke, good job, explore new warriors to find new warrior. Oke, kita disuruh buka map, bayar 90 koin. Sudah dibuka, oke. Oke, disuruh isi nama, seperti biasa kita isi nama dulu. Dan, nah ini ya, di sini ada tulisannya Wallet Connect gitu ya, di kanan atasnya itu di bagian home.
kita mau nggak mau harus connect dulu ke MetaMask. Jadi kalian harus install MetaMask di handphone kalian ya. Langsung diklik connect, sudah ke connect, terus kita disuruh kembali ke gamenya. Oke, nah ini sudah ke connect ya. Jadi tulisan connect walletnya sudah nggak ada. NFT saya belum beli, jadi kosong. Nah sekarang kita ngapain ini? Kita coba lihat apalagi nih ya. Kita balik ke home dulu, ambil roti, ambil koin. Jadi ini ada idle-nya juga ya. Jadi ini ada game idle-nya, ini ada achievement-nya, ada hadiahnya juga, hadiahnya in game. Nah ini jadi ada energinya dalam bentuk roti, ada koin in game, ada game, ada juga koin realnya, NFT-nya. Ya, jadi sebenarnya game ini adalah game biasa. Game strategi idle, tetapi ditambahin NFT di dalamnya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli gamenya aja itu juga bisa, pakai kartu kredit itu bisa gamenya ya. Storage full. Nah ini ya, jadi itu ada harganya $1, $0 itu ya, $2. Nah, kalau mau beli gamenya bisa. Biasanya untuk upgrade, untuk mempercepat sesuatu seperti itu ya. Jadi oh ya, ini nanti saya akan kasih kode untuk kalian bisa mendapatkan game 100 gratis ya. Nanti akan saya kasih caranya juga. Kalian bisa dapat gratis 100 game. Caranya gimana? Caranya kalian masukkan kode yang ada di description, masukkan ke dalam gamenya. Cara masukkannya seperti ini. Cara masukkan kodenya itu ya, saya juga akan tulis nanti kodenya ini ya, ada di layar juga, di description kalau kalian mau copy juga bisa. Kalian klik ini ya, gambar plus ini yang ada gambarnya tangan ini di plus. Nah, di dalam situ kalian bisa copy paste kodenya. Nanti kalau kalian klaim, kalian bisa dapat 100 game gratis. Lumayan bisa untuk upgrade di awal, untuk cukup membantu untuk supaya mempercepat proses level kalian cepat naik. Seperti itu. Oke lah, kita lawan dulu musuh lagi. Kita sambil cari level kali ya. Kita coba explore dulu, buka. Oke, kita lawan yang scout ini dulu, level 1. Oke, start. Seperti biasa, kita magic dulu ya. Oke, kita fight. Ya, kita dapat koin sama experience. Selesai satu. Jadi kita harus hancurin ini banyak-banyak lah ya supaya dapat koin sama dapat food juga. Nah, jadi ceritanya kalian disuruh untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan sebelah gitu ya. Sesuai dengan level kita, tentunya kita selesaikan levelnya sesuai dengan levelnya kita. Nah, ini nanti kalau misalnya sudah habis semap, habis semua, jangan bingung ya, jangan pusing. Terus ngapain? Harus ngapain? Ditunggu aja karena ini game idle, jadi kalian bisa keluar game, lakukan hal yang lain karena nanti loading sendiri, ya. Nanti akan loading sendiri castle-castle kerajaan-kerajaan yang lain-lainnya yang sudah kita kalahkan ini nanti keluar lagi. Ya, jadi ini dikalahkan semua aja sebisa mungkin ya. Terus kemudian koinnya dipakai karena koinnya ini ada batas maksimumnya. Jadi kalau misalnya sudah penuh ini ya koinnya, sekarang saya ada 632 tadi itu. Kalau sudah penuh itu kalian kalahkan kerajaan lain juga nggak dapat koin lagi. Jadi lebih baik koinnya dipakai aja sesuai kebutuhan. Terus gimana caranya supaya bisa punya dapat banyak koin? Ya tentunya ada penyimpanan koinnya, kita harus upgrade ya. Jadi kurang lebih gameplaynya seperti ini. Nah kemudian di sini di kanan, bagian kanan ini ada gambar R. Nah, ini untuk farming realnya di sini. Nah, permasalahannya adalah tidak semua player itu bisa masuk ke real itu, gitu ya. Jadi belum tentu kita bisa masuk ke sana, terutama free player kita tidak bisa masuk ke situ. Ya, jadi karena itu adalah dungeon khusus untuk pemilik NFT. Jadi ditambahin satu dungeon untuk pemilik NFT. Nah, di sini ada energinya, di kanan atas ini ada energinya, ya. Energi ini untuk kita mengalahkan dungeonnya di dungeon real. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu dalamnya dungeon real itu seperti apa, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, ini ya, kalau kita klik, kita masuk ke gambar R itu akan ada dungeon seperti ini, ya. Itu kita bisa mengalahkan
dari yang paling easy sampai yang nightmare. Nah, kalau yang paling easy ya dapatnya cuma sedikit, 0,68 sampai 0,9. Jadi itu uang berapa ya? Kita coba hitung aja ya. Kalkulator. 0,6 doang, berarti itu 0,6 dikalikan 600 perak. Cuman berapa? Cuman dapat 360 perak sekali menang gitu ya. Nah, permasalahannya kita bisa bermain di dalam ini beberapa kali tergantung dari energi yang kita punya ya. Berapa banyak energinya? Nah, ini yang karena saya belum beli NFT-nya, saya kurang tahu gitu ya. Tapi yang pasti kalau misalnya sudah punya NFT, ini energinya akan muncul untuk kita bisa kalahkan di sini. Ya, itu tadi. Terus butuh modal berapa? Tadi kalau misalnya satu NFT modalnya sekitar kurang lebih mungkin sekitar 700.000 lah ya. Jadi mungkin sehari mungkin kita bisa masuk ke sini mungkin beberapa kali ya. Mungkin sehari ya, kalau misalnya bagus ya, kalau satu hero kali kita bisa dapat, karena baru mulai start ya, jadi pasukannya belum di-upgrade, belum apa-apa, pasti kita masuk di very easy dulu. Itu sudah pasti, karena ini ada batasannya, ini ya, observatory level 2, ini level 3, jadi harus kita upgrade ya, harus kita upgrade dulu baru kita bisa masuk ke yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya, meskipun kita punya NFT, punya hero NFT, kalau misalnya kita belum upgrade, ya observatorinya kita ya nggak bisa ngalahkan yang paling tinggi. Kalau hero pasukan-pasukan kita belum di-upgrade juga nggak bisa ngalahkan yang gajinya yang paling besar ini, ya nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita pasti mulainya dari pelan-pelan, meskipun punya NFT. Jadi pendapatannya awal-awal pasti kecil, gitu ya. Nanti lama-lama juga akan besar. Kalau harga koinnya belum turun, kalau harga koinnya turun ya anggaplah standar lah ya, harganya selalu sama. Meskipun ini kita misalnya di Nightmare dapatnya 3,4, tapi kalau koinnya turun ya mungkin pendapatannya tetap sama seperti yang di Very Easy. Ketika barusan game ini baru rilis seperti saat ini ya. Jadi itu caranya untuk yang punya NFT untuk bisa dapat koin real berpenghasilan, jadi harus punya NFT. Nah, bagaimana kalau yang free player? Kalau yang free player tetap bisa punya berkesempatan untuk mendapatkan real, tapi butuh waktu. Gimana caranya? Ya sudah, gamenya dimainkan aja baik-baik, mainkan pelan-pelan. Nanti ada kesempatan ketika kalian main gamenya gitu ya, kalian akan bisa mendapatkan shard hero. Shard hero itu pecahan hero. Jadi hero-nya itu ada pecahannya, kalau kalian kumpulkan, kalau nggak salah butuhnya 60 pecahan, itu nanti bisa digabungkan dan kita bisa mendapatkan free NFT hero yang bisa dijual belikan juga kita bisa pakai nantinya. Jadi sebagai free player pun nggak usah khawatir, anggaplah kalian main menikmati game ini, siapa tahu nanti kalian bisa dapat NFT hero-nya suatu ketika misalnya anggaplah misalnya 1 bulan lagi, 2 bulan lagi mulai berpenghasilan, no problem, anggap aja seperti main game strategi idle pada umumnya, tetapi ada kesempatan bagi kita. Kalau kita mainkan terus, kita ada dapat koin. Nah, karena kalau misalnya kita main game strategi idle seperti biasanya, yang sudah rilis, misalnya ada beberapa game yang sudah ada di Play Store banyak tuh ya, game idle RPG, anggaplah seperti misalnya COC, itu juga kita nggak bisa dapat berpenghasilan, nggak ada kesempatan untuk bisa mendapatkan penghasilan gitu kan, meskipun kita main bertahun-tahun belum tentu bisa dapat penghasilan. Nah, kalau di sini ada kesempatan kita bisa mendapatkan penghasilan dari game ini, yaitu tadi itu ngumpulkan shardnya tadi itu digabungkan kita punya hero NFT. Nah, nanti kita join ke dalam dungeon NFT-nya ini untuk kita bisa farming koin realnya dan bisa diambil tarik kembali. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gameplaynya ya. Jadi perlu di-upgrade, kalian lakukan aja semua gamenya, dinikmatin aja dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian supaya gimana caranya mereka juga ikut bermain. Oke, kurang lebih pembahasan kita hari ini sampai di sini dulu ya, karena game ini baru rilis juga belum tahu gimana caranya, nanti akan saya buat video lagi untuk membahas perkembangan dari game ini lebih lanjut. Ya, jangan lupa bantu komen, like, subscribe, share juga ke teman-teman kalian, nyalakan tanda lonceng supaya bisa dapat update dari game-game NFT atau game-game lainnya yang baru-baru yang akan segera rilis di tahun 2022. Oke?